Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Baik lagi dengan aku, Haris Budiman, masih di Budiman Channel. Dan di video kali ini aku mau cerita dan sharing lagi dengan teman-teman tentang salah satu jurnal arsitektur yang aku jalankan sekarang. Dan ini akan banyak bercerita tentang arsitektur dan bisnis. Ya, bisa diambil kesimpulan juga akan banyak cerita tentang how to run the studio arsitektur. Jadi mungkin di video-video sebelumnya aku udah pernah ceritain tentang persiapan atau langkah-langkah yang aku ambil ya ketika ingin mencoba membuka sebuah studio arsitek ya teman-teman ya. Tapi ternyata semua itu tidak hanya berhenti di situ teman-teman. Karena memang ketika memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah ranah studio arsitek yang berarti ya itu memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang yang sudah memiliki surat tanda registrasi arsitek untuk berpraktek seperti itu. Berarti kita juga di sini berbicara tentang bisnis. Sebelum kita lebih jauh bahas ini teman-teman, atau aku ceritain lebih lanjut tentang progres yang sekarang aku alamin di studio aku mau cerita tentang bagaimana studio atau bisnis itu awal mulanya berjalan. Walaupun sebenarnya studio aku itu sudah starting di tahun 2020 sebenarnya teman-teman, tapi memang skala yang aku fokuskan dari tahun 2020 itu bukanlah sebuah skala yang serius seperti itu. Tingkat intensitasnya itu adalah sekedar untuk bisa mengambil project-project freelance dan seterusnya gitu. Tapi memang di tahun 2020 sampai 2021 itu tahun-tahun pertama yang membuat aku masih belajar tentang bagaimana cara menghadapi klien, kemudian juga cara mempresentkan produk kita dan seterusnya gitu. Ya memang banyak boncosnya di awal ya, pasti teman-teman. Apalagi dengan pengalaman yang mungkin sewaktu itu masih belum terlalu banyak ya. Jam terbang yang belum terlalu tinggi, kemudian nama yang belum banyak dikenal sama orang dan seterusnya gitu. Apalagi ketika kita mencoba membangun sebuah brand ya, nama studionya waktu itu Budi Studio Design. Dan saking, ini kesalahan aku juga teman-teman, saking excitednya gitu untuk buka studio, aku itu selalu tidak memperhatikan konsentrasi atau niche dari studio itu gitu. Jadi Budi Studio Design itu memang dari 2020 itu berjalan ya dengan beberapa proyek-proyek arsitektur dan juga beberapa proyek-proyek desain grafis gitu. Termasuk interior juga teman-teman. Jadi gak ada barriernya gitu, nggak ada ruang lingkup yang dikonsentrasikan atau difokuskan seperti itu. Dan ini pada akhirnya ngebuat aku merasa juga hilang arah gitu, karena tidak bisa membranding dan tidak bisa fokus gitu pada satu unit usaha saja gitu. Dan ya itu dikarenakan juga karena kita belum arsitek resmi ya, jadi sehingga kita tidak berani gitu untuk mengklaim diri kita sebagai studio arsitek ketika itu teman-teman. Nah itu sebenarnya itu adalah bridging awal kenapa pada akhirnya aku mencoba untuk membuka studio dengan basicnya itu adalah desain arsitektur dan desain grafis gitu. Seiring berjalannya waktu 2021, 2022 dan seterusnya teman-teman, ya pasca pandemi gitu, aku mulai mencoba mendengar beberapa podcast tentang bisnis ya, kemudian juga tata cara memulai bisnis dan seterusnya seperti itu, sampai kepada mengkaitkannya kepada bisnis arsitektur. Ya banyak sekali dari arsitek-arsitek senior yang pernah membuat podcast atau membuat video tentang how to run studio arsitek, itu memberikan influence banyak banget bagi aku pribadi dan itu sangat berpengaruh ya kepada semangat dan spirit yang memang aku tanamkan seperti itu. Jadi aku mendengarkannya dari dua sisi teman-teman, dari sisi running bisnisnya, kemudian dari sisi studio arsitekturnya gitu. Ini penting menurut aku teman-teman, karena memang ketika kita mau ingin memulai langkah kita ya untuk running studio, kita juga harus mulai memikirkan prospek dan seterusnya gitu, apalagi item atau indikator-indikator bisnisnya. Kalau kita belum punya basic bisnis yang kuat atau basic dalam membuka usaha lah gitu ya, yang yakin dan seterusnya, ya itu akan membuat kita juga tidak punya arah dalam menentukan tujuan dari bisnis kita seperti itu. Banyak sekali input-input yang aku dapatkan dari podcast, kemudian dari baca-baca jurnal, buku, dan seterusnya. Ini membuat referensi kita semakin bertambah juga. Pada akhirnya ya, aku mencoba untuk bisa memulai
konsentrasi untuk bisa mengkaji bisnis itu dari sisi costing, teman-teman. Karena memang costing itu punya andil kuat ya dalam sebuah bisnisnya. Kalau kata orang mungkin modal ya, tapi aku nggak bahas bisnisnya secara substansial ya. Mungkin ada yang lebih hebat atau yang lebih ahli membahas itu. Ini berdasarkan subjektivitas aku dan pengalaman aku aja, teman-teman. Jadi dari sisi cost, memang sebuah studio itu butuh sebuah modal yang cukup untuk bisa running gitu ya. Even memang aku selalu sampaikan nggak apa-apa, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu itu kan bukan berarti harus banyak duit dulu untuk bisa mulai studio ya. Dengan pekerjaan-pekerjaan freelance pun bisa. Sebenarnya itu dua sisi yang berbeda tadi, teman-teman, antara bisnis dan studio tadi. Tapi kalau dari sisi bisnisnya memang harus ada cost yang memang kita coba tetapkan untuk bisa nge-running sebuah studio itu gitu. Nah, tapi kalau dari sisi studionya, ya itu tadi, kita sudah bisa mulai start dengan freelance, kemudian branding, portofolio, dan seterusnya tadi gitu. Makanya ini adalah dua hal yang berbeda yang aku sampaikan tadi di awal. Dan ini yang membuat aku ke-trigger untuk bisa mulai menata ya semuanya gitu, dari cost, kemudian administrasi, kontrak, surat menyurat, dan segala macam ya. Itu yang memang membuat kita terlihat agak lebih rapi, kemudian lebih prepare dalam running sebuah bisnis gitu. Dan pastinya branding, teman-teman, marketing dan seterusnya. Nah, ini kan ada konflik ya. Memang banyak konflik antara apakah arsitek boleh melakukan marketing terhadap studionya atau jasanya dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita bahas di lain mungkin, teman-teman. Tapi dari sisi bisnis dulu, memang kita harus mulai mencoba untuk merapikan, memanajemen, kemudian juga mencoba memperhatikan hal-hal yang terkait profit dan seterusnya, modal, profit dan seterusnya gitu, atau bahkan sampai kepada kerugian ya. Itu harus memang kita perhatikan juga, karena memang semua itu harus tercatat dan terekod dengan baik. Permasalahannya, teman-teman, sering yang dialami adalah ketika kita tidak paham tentang bagaimana pemisahan antara studio arsitektur dengan bisnisnya, seperti itu. Kita selalu mengklaim bahwasanya kita membuka jasa desain arsitektur, tapi selalu merasa bahwasanya setiap proyek itu tidak ada keuntungan atau tidak ada profit. Bahkan kita selalu mengatakan karena dibayar murah, jadi tidak ada profit gitu. Padahal, teman-teman, kalaupun lah kita dibayar itu tidak terlalu mahal gitu ya, pasti dengan skala proyek tertentu juga, kita pasti harus memiliki profit tuh. Karena memang kalau misalkan kita tidak memasukkan dalam item pekerjaan kita itu profit kita sekian persen misalkan ya, tergantung kebutuhan teman-teman, atau memang ada ketentuannya, aku juga nggak tahu, teman-teman. Tapi itu subjektivitas kalau menurut aku ya. Kalau teman-teman ingin menetapkan sebuah profit, persentase profit, ya tetapkan saja gitu, include-kan ke dalam sebuah penawaran seperti itu. Sehingga ini akan membuat kita mengunci profit kita di satu project. Ya, even walaupun pada akhirnya profit itu akan kemakan sedikit-sedikit dengan biaya akomodasi, mobilisasi, ya paling tidak itu kita gunakan untuk kepentingan project itu gitu. Tapi setidaknya, teman-teman, dari awal kita sudah mentargetkan ada profit dari sebuah project seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan persiapan bisnisnya tadi. Nah, permasalahannya di situ. Ketika kadang-kadang kita punya project, habis itu tidak memberikan sebuah penawaran yang memasukkan profit kita ke dalam penawaran itu gitu. Sehingga ya pada akhirnya kita selalu mengatakan freelancing arsitek kita atau studio arsitek kita itu tidak bertumbuh gitu, tidak bertumbuh dan tidak mendapatkan profit. Makanya kita selalu merasa bahwasanya studio arsiteknya sulit berkembang gitu. Even aku masih juga belajar ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman, selain permasalahan itu adalah kita juga tidak berani untuk mulai melakukan networking. Nah, kalau sudah bicara bisnis ya, kita juga harus berani melakukan networking, berani berkomunitas, ya, berani untuk bisa membuka diri. Kadang-kadang ya banyak arsitek itu yang di awal-awal ya, yang teman-teman yang freelance mungkin ya, itu merasa tidak membutuhkan gitu tenaga lain, karena mungkin dari satu sisi takut profitnya dibagi dua, atau mungkin dan seterusnya gitu ya. Banyak hal mungkin yang dipertimbangkan, tapi menurutku adalah hal yang paling penting juga kita perhatikan itu ini tidak mau mencoba membuka diri, dan pada akhirnya itu membuat studionya stuck gitu, bisnisnya pun stuck gitu. Makanya harusnya ya ketika kita sudah memutuskan untuk bisa membuka sebuah studio arsitektur, kemudian menganggap ini adalah sebuah bisnis, ya mulailah networking. Mulai networking, kemudian mulai bersosialisasi, kemudian belajar tentang bagaimana berkomunitas, membangun karakter dan seterusnya, teman-teman. Ini penting sekali bagi modal bisnis dan modal studio arsitekturnya gitu. Dan ini memang menjadi catatan ya ketika kita mulai melakukan proses networking, kemudian community building ini, kita juga harus memperhatikan community yang memang rasanya akan memberikan manfaat ke kita gitu.
Jangan hanya sekedar masuk ke dalam komunitas yang memang rasanya itu akan membuat kita jauh dari tujuan kita. Maka dari itu menurutku, ya selain komunitas hobi itu juga nggak masalah lah. Tapi kalau misalkan memang konsentrasinya adalah ingin membangun bisnis atau membangun studio tadi, ya mungkin bisa diarahkan kepada komunitas-komunitas yang berhubungan dengan arsitektur atau berhubungan dengan konstruksi dan seterusnya teman-teman. Sehingga itu membantu teman-teman untuk bisa cepat mendapatkan tandeman gitu ya ketika teman-teman lagi butuh gitu. Nah, itu adalah permasalahan yang menurut aku menjadi krusial ketika kita ingin berkonsentrasi untuk membangun sebuah studio arsitektur. Nah, teman-teman, bisnis dan studio arsitektur ini memang adalah sebuah hal yang harus kita kaji satu persatu gitu ya. Sehingga ketika merunning sebuah bisnis, merunning sebuah brand ya dengan satu niche tertentu ya, kita juga harus mengkaitkannya kepada idealis kita sebagai seorang arsitek di studio tersebut gitu. Ya, kita mau branding apa gitu, kita mau branding karya kita seperti apa. Jadi prinsipal arsiteknya juga harus pintar-pintar untuk bisa memarketing atau membranding dirinya gitu. Ya, even tetap harus dalam koridor tata laku dan etika profesi seorang arsitek gitu ya. Jangan sampai kebablasan juga, ya ini berbahaya kalau kebablasan teman-teman. Jadi intinya adalah bisnis dan studio arsitektur itu harusnya berjalan paralel, tapi dia tidak dalam satu kesatuan teman-teman. Sehingga ini akan membantu kita untuk bisa mengenal ranah-ranahnya masing-masing. Dan ketika kita ingin berfokus membangun studio kita juga harus mempelajari sistem bisnisnya gitu, SOP-nya, kemudian juga kita harus mulai disiplin dalam menerapkan setiap budgeting atau setiap tindakan atau keputusan yang kita lakukan terhadap studio itu, karena semuanya itu akan berhubungan dengan flow dari sebuah bisnis, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa menjadi intermezzo buat aku pribadi dan jurnal arsitektur aku lagi teman-teman, yang mungkin bisa aku sharing ke teman-teman, dan semoga ini bermanfaat juga. Dan aku rasa itu dulu yang bisa aku bagikan untuk kesempatan kali ini. Tetap pantengin channel ini teman-teman, semoga aku bisa terus berbagi dengan teman-teman. Keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.